Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Titik Balik. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Latifatul Alfa ya. Dan misa-misa ini sudah ada narasumber yang luar biasa ya, yaitu Kak Dewi ya. Betul. Iya, Kak Dewi. Nah, Kak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Anissa. Nah, jadi kita ini hari ini tidak akan bahas soal teori dulu ya, tapi kita akan membahas soal perjalanan hati. Masya Allah. Jadi perjalanan seorang manusia dalam spiritualnya lah. Gitu. Nah, jadi langsung aja ya Kak Dewi ya, biar Langsung aja. orang-orang nggak kepo nih. Takut udah nunggu lama ya kan saya mereka. Biar nggak nunggu lama karena kan menunggu itu tidak enak. Ya. Betul sekali ya Allah. Nah, Kak Dewi kalau boleh kita mundur sedikit ya. Sebelum mengenal Toriko, seperti apa sih kehidupan Kak Dewi pada saat itu? Oke. Langsung di ini aja ya. Sebenarnya kehidupan saya sebelumnya itu terasa biasa aja. Iya. Karena mungkin ya sudah hal yang biasa seperti itu, jadi kayak terasa biasa aja. Karena saya merasakan titik di mana saya kebingungan, tidak punya arah dan tujuan ya kan di waktu itu, setelah saya selesai sekolah menengah atas. Saya udah lulus, di situ saya baru merasakan kebingungan. Entah mau kemana, ataukah saya mau kerja di situ tuh posisinya, ataukah saya mau lanjut perguruan tinggi, atau bahkan saya sempat kepikiran mau nikah waktu itu kan. Oh iya, ya. betul. Oh emang udah ada caranya. Kalau dicari itu mungkin ada ya. Oh iya, betul. Ya jadi tuh saya tuh kebingungan, saya harus memilih jalan yang mana di antara jalan-jalan tersebut ya. Nah itu mungkin Kak Anissa, jadi saya tuh sebelumnya merasa kebingungan lah. Kebingungan ya. Tidak punya tujuan arah. Apa tidak punya tujuan arah ya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau Iya, betul. ke atas, ke bawah, mau terbang ya, jadi bingung ada ya. arah tujuan yang jelas gitu ya kayak. Betul. Nih ya, kalau saya tahu, saya pernah dengar katanya Kak Dewi ini masuk Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah ya Kak, betul? Betul. Oh betul. Betul banget Kak Anissa. Karena kan banyak ya Toriko itu banyak kan, ada Toriko Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Syattariyah dan yang sebagainya. Kak Dewi ini tahu Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah ini dari siapa ya Kak? Apakah dari saudara Kak Dewi ataukah dari media sosial atau dari mana ya Kak? Kalau saya tahu Torikoh yang sekarang saya ada di dalamnya itu dari saudara saya Kak. Saudara siapa Kak? Saya sepil di sini aja mungkin ya namanya ya. Kalau apa? Barangkali saudara Kak Dewi lagi nonton iya benar banget. Namanya Diana Yusuf. Oh, itulah saudara saya ya, sebagai wasilah saya masuk. Kalau nggak salah dulu waktu itu saya pernah dengar loh di berita katanya kayak seperti lulusan terbaik ya Kak di kampusnya ya. Oh iya betul sekali, waktu itu saya juga ada pas beliau wisuda. Oh iya lanjut. Jadi orang yang memperkenalkan Toriko kepada Kak ini Kak Diana Yusuf ya? Iya betul. Awalnya gimana sih kok tiba-tiba mengenalinya itu kayak gimana gitu Kak? Oke. Ya tadi balik lagi ke jalan yang saya tuh dalam keadaan bingung tadi ya Kak? Bingung ya. Iya. Karena sebelumnya saya tuh akhirnya menemukan jalan tapi masih dalam keadaan ragu. Saya daftar kuliah di Sukabumi Kak. Sukabumi. Jurusannya itu manajemen dakwah waktu itu. Dan saya juga udah dites, saya udah lolos, saya udah keterima. Tapi setelah saya mencari tahu, ternyata tempat lokasi dengan kan waktu itu saya pengen sambil ya, saya pengen pesantren sambil kuliah gitu bahasanya. Ya. Jadi ternyata lokasi pesantren dengan kampus itu sangat jauh. Ada mungkin sekitar setengah jam lah. Jadi ya menguras waktu yang banyak ya. Nah, udah gitu
Akhirnya saya mempertimbangkan lagi, walaupun emang saya udah keterima, udah ya tinggal masuk lah gitu kuliahnya, udah dites dan sebagainya. Tapi saya mempertimbangkan lagi kalau pesantrennya ternyata jauh. Nah, saya tuh tidak sengaja di aplikasi Facebook saya melihat postingan saudara saya. Kak Diana. Iya, sudah selesai yudisium. Oh iya, yudisium. Dia dipoto lah sama teman-temannya. Saya iseng lah komen karena beliau ternyata jurusan komunikasi penyiaran Islam. Saya tuh agak sedikit tertarik mungkin ya pas ngelihat postingan itu, dan akhirnya saya nanya-nanya Kak sama Kak saudara saya itu. Bertanya-tanya hingga akhirnya beliau menawarkan, ayo kuliah aja di sini karena pesantrennya ternyata dekat gitu Kak. Jadi Kak Dewi gak mau ngekos gitu ya? Iya betul, gak mau. Pesantren lah. Betul. Karena kadang kalau ngekos itu suka terlena lah. Betul sekali. Terlena sekali. Jadi saya tuh takut saya tidak bisa mengontrol diri saya lah gitu. Jadi kakak ini tahu Toriko dari Kak Diana Yusuf gitu. Nah waktu itu diajak kesininya itu langsung gitu Kak, atau kayak survei dulu? Jadi kakak maksudnya ke sini itu survei dulu atau langsung kayak menetap gitu? Dan waktu itu tidak ada yang namanya survei dulu, kita nyari tahu dulu kan di sana kayak gimana. Ini mah langsung banget berangkat itu langsung netap gitu Kak. Oh jadi udah sambil bawa barang-barang? Betul banget, iya. Gak ada survei-survei dulu waktu itu. Biasanya kalau mau masuk Toriko itu dibayar dulu ya dengan ditalkin. Nah, betul. Itu gimana Kak? Gimana jadi awal mula kakak mau ditalkinnya itu gimana perjalanan? Saya singkat dulunya perjalanannya, saya pergi dari rumah itu sekitar jam 8 pagi. Itu saya berangkat di tanggal 19 Agustus di ulang tahun saya. Nah, saya berangkat dari rumah itu jam 8 pagi sampai ke lokasi yang dituju itu jam 17 atau jam 5 sore. Nah, setelah maghrib, setelah isya itu langsung ditalkin, diajak oleh saudara saya ke madrasah. Itu tempatnya di madrasah Kak. Oh, jadi setelah sampai kakak langsung diajak ya sama Kak Diana Yusuf untuk ayo ditalkin dulu lah. Betul. Gitu kan. Nah, setelah ditalkin, apakah kakak merasakan suasana yang berbeda? Atau perasaan yang belum pernah kakak rasakan sebelumnya, kayak perasaan tenang, adem, atau apalah itu? Pernah gak Kak? Pernah ya pastinya, karena saya kan sebelumnya merasa hampa, bingung, resah, tidak tenang. Dan setelah saya menemukan jalan, menemukan tujuan arah saya di sini, saya merasakan ketenangan itu ada dalam hati saya. Alhamdulillah. Dan setiap Toriko itu punya seorang mursyid Kak, seorang guru pembimbing terhadap murid-muridnya. Nah, kalau di Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah ini siapa Kak mursyidnya kalau boleh tahu? Kalau suka dipanggilnya ya Kak, ini nama panggilannya itu suka dipanggil tuh Abah Aos. Oh gitu. Kalau nama lengkapnya siapa Kak? Nama lengkapnya itu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Masya Allah. Jadi beliau itu merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryal ya, Sirna Asal. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah masuk Thariqah, apakah rasa kebingungan kakak, rasa permasalahan kakak sedikit mulai terjawab dengan seiringnya waktu atau malah bertambah rumit ya? Jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Iya. Nah, yang saya rasakan itu setelah masuk Thariqah, pasti setiap manusia itu ada ujiannya. Nah, ujian tersebut seiring berjalannya waktu selalu ada jalan keluarnya Kak. Jadi alhamdulillah setiap ujian selalu diberikan kesabaran dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang tadinya kakak itu nggak sabar ya Kak, suka sering nangis, tapi setelah masuk Thariqah
kakak sabar tabah dalam menjalani permasalahan kakak, karena kakak yakin kita itu udah mempunyai seorang guru pembimbing ya. Betul. Jadi kakak sabar, kakak kuat gitu kan ya. Terus menurut kakak seberapa penting sih mempunyai seorang guru mursyid? Yang jelas penting banget dan kayaknya wajib banget kita memiliki guru mursyid. Karena untuk membimbing hidup kita, kita yang belum sampai ke Allah, kita harus bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepada Allah. Masya Allah. Iya. Hati saya merasa sangat tersentuh ya dengan perkataan kakak barusan. Baik kakak. Terus kalau keluarga kakak juga ikut thariqah? Atau Ikut. baru sebagian? Ikut sudah, karena waktu ya kalau keluarga itu mencakup kakak-kakak saya dan orang tua saya yang sudah ditalkin ya udah dibaiat. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya, dari kekosongan menuju ketenangan. Kakak, sebelum kita tutup podcast ini, apa pesan kakak bagi kita semua, terutama ya bagi para penonton di sana? Pesan dari saya, sebisa mungkin kalian harus memiliki guru mursyid, karena kita butuh pendamping untuk jalan hidup kita agar selalu terarah lebih baik, karena emang sangat penting banget kita memiliki guru mursyid. Itu aja kali Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Dewi sudah berbagi cerita di titik balik ini ya. Sama-sama. Sahabat, semoga perjalanan dari Kak Dewi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mulai mencari jalan pulang. Saya Anissa Latifatul Akhbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.